Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD, NIM 1931041169. Di sini saya akan membawakan beberapa materi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bagian A, definisi perilaku. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh setiap manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai etika, kekuasaan, persuasi, dan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan lain-lain sebagainya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat dialami oleh pihak luar. Natowat Mojo 2003. Baik, yang selanjutnya yaitu pendapat lain, yakni menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Natowat Mojo 2003, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme response. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, bagian B. Ada beberapa alasan manusia berperilaku berbeda. Yang pertama, manusia berbeda perilaku karena kemampuannya tidak sama. Prinsip ini penting untuk memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lainnya. Karena perbedaan kemampuan ini yang ada beranggapan karena perbedaan menyerap informasi dari suatu gejala atau fenomena. Ada pula yang menganggap karena hasil didikan atau pengalaman. Selanjutnya, seseorang memahami lingkungan dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dengan kebutuhannya. Model ekspektasi seperti halnya banyak lampiran yang dipergunakan untuk memahami perilaku, menduga bahwa orang berperilaku ini menurut persepsinya terhadap dunia luar yang dihadapi. Memahami lingkungan atau suatu proyek yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses yang aktif itu melihat seseorang individu mengakui apa yang dilihatnya dengan pengalaman masa lalu dan mengevakuasi apa yang dialami dalam kaitannya dengan kebutuhan dan nilai-nilainya. Selanjutnya, seseorang mempunyai reaksi senang dan tidak senang. Orang yang bertindak mental dengan sesuatu hal yang diketahui dan dialami untuk mengevaluasi sesuatu yang dialami dengan cara senang atau tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang ini akan menjadikan seseorang untuk berbuat yang berbeda dengan orang lain dan menanggapi sesuatu hal. Orang merasa puas atau tidak puas. Kepuasan atau tidak ini berhubungan dengan perbedaan antara harapan dan kenyataan, dengan membandingkan apa yang diperoleh dalam situasi yang sama. Hasil perbandingan ini kadang kala kurang informasi mengenai bahan masukan hasil yang dicapai oleh orang lain tersebut kurang tepat. Proses perbandingan tersebut dikatakan orang tersebut tidak salah persepsi. Selanjutnya, perilaku seseorang ditentukan oleh banyak faktor. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula kebutuhan, dan ada juga dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Lembaga pendidikan bisa mempengaruhi perilaku seseorang dengan merubah suatu atau beberapa faktor penentu dari perilaku individu. Kesemuanya terbuka untuk dipengaruhi. Kebutuhan dan kemampuan tertentu sulit dipengaruhi karena mereka sering dibatasi oleh sifat psikologis dan dari seseorang latar belakang dan pengalamannya. Selanjutnya, adapun beberapa faktor penentu
perilaku, yaitu sifat adalah sistem syaraf jiwa neuropsikis yang umum dan terarah pada individu sehingga memiliki kemampuan untuk memulai mengarahkan bentuk-bentuk yang konsisten dan perilaku ekspresif, yaitu tersusun dari sejumlah kebiasaan, sikap, kecenderungan berperilaku yang selalu dikaitkan dengan suatu objek, minat, kecenderungan individu untuk memilih kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan yang ada. Baik, selanjutnya itu pengaruh langsung dari lingkungan tempat latihan akan memberi pengaruh dalam perubahan periode seseorang. Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang perilaku, yaitu yang pertama itu teori insting. Teori ini dikemukakan oleh MC Dougal bahwa perilaku yang disebut oleh insting merupakan perilaku yang innate, perilaku yang bawaan dan mengalami perubahan karena pengalaman. Yang kedua, teori dorongan atau drive teori. Teori ini berpandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drive tertentu dan ada kaitannya dengan kebutuhan organisme yang mendorong perilaku. Selanjutnya, teori intensif. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya intensif yang mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Yang kedua, teori atribusi. Teori ingin menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perilaku disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, teori kognitif. Teori ini berpandangan bahwa seseorang harus memilih perilaku yang mesti dilakukan dengan kemampuan berpikir serta akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya dalam berperilaku. Baik, selanjutnya di samping itu dalam bab ini juga ditunjukkan contoh cara mengelola perilaku atlet dengan menggunakan disiplin positif. Tidak hanya untuk memperbaiki perilaku tetapi juga untuk membantu atlet belajar keterampilan hidup yang penting. Melalui disiplin positif, atlet akan bermain lebih baik karena memiliki perilaku yang lebih produktif, lebih termotivasi dan lebih menikmati olahraga di bawah kepemimpinan pelatih. Pelatih akan menemukan kepuasan kerja jauh lebih dari dalam proses pembinaan selama bertahun-tahun. Selanjutnya, disiplin adalah istilah negatif bagi kebanyakan dari seseorang, namun akar kata disiplin adalah atlet yang menciptakan bayangan yang lebih positif. Seseorang atlet adalah seorang yang mengikuti ajaran pelatih, sebagai pelatih adalah mentor dan atlet adalah murid. Disiplin dimulai dengan instruksi, tidak hanya dengan untuk mengembangkan keterampilan olahraga tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan hidup. Instruksi diikuti dengan pelatihan yang menyediakan kesempatan untuk berlatih keterampilan. Ketika atlet yang berlatih, pelatih membantu atlet dengan memperbaiki kesalahan yang ada pada diri atlet berkaitan dengan keterampilan olahraga. Selanjutnya, bila menggunakan pendekatan disiplin positif, pelatih harus membedakan antara dua jenis kesalahan behavior. Pertama adalah ketika atlet mencoba untuk melakukan atau berperilaku tetapi tidak dapat karena atlet tidak tahu bagaimana cara untuk menguasainya. Yang kedua adalah ketika atlet sengaja bertingkah, atlet telah diperintahkan dan memiliki keterampilan atau perilaku untuk merespon dengan tepat tetapi dengan sengaja memilih untuk tidak. Maka pelatih perlu mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki perilakunya. Kunci di sini adalah mengetahui ketika atlet akan membutuhkan pengajaran dan ketika membutuhkan koreksi. Disiplin positif adalah sikap terhadap pembina atlet yang konstruktif, bukan destruktif. Ini membantu pelatih memberikan cukup bimbingan untuk mengarahkan pertumbuhan atlet. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu contoh perilaku atlet. Yang pertama itu sebelum hari pertarungan atau perlombaan. Kumpulkan data mengenai kekuatan dan kelemahan lawan, pantau kemajuan atlet fisik maupun mentalnya, pantau tingkat kecemasan atlet dan melihat ekspresi wajahnya atau apakah cerah atau murung. Suatu hari menjelang pertandingan atau perlombaan, biasanya cukup latihan ringan saja dan tidak perlu berada di lapangan terlalu lama. Selanjutnya yang kedua, pada hari pertandingan atau perlombaan, bangun tidur pada saat yang tepat
malamnya harus tidur cukup dan tidak berlebihan. Kemudian lakukan aktivitas rutin kebiasaan sehari-hari. Berangkatlah ke tempat pertandingan atau perlombaan pada saat yang tepat. Di tempat pertandingan atau perlombaan pelatih perlu mengenali atlet mana yang berada di dekat teman-temannya yang lebih suka menyendiri. Dan yang terakhir, sambil melakukan pemanasan, atlet hendaknya meningkatkan level semangat dan tetap berpikir positif. Pelatih dapat meningkatkan strategi yang diterapkan secara sekilas. Selanjutnya yang terakhir yaitu setelah hari pertandingan atau perlombaan, mintalah atlet untuk mencatat hal-hal positif maupun negatif yang dirasa berpengaruh terhadap penampilannya dan pertandingan atau perlombaannya tadi. Bukan hanya yang bersifat teknik, taktik, dan strategis, tetapi juga yang bersifat mental bahkan lain-lainnya. Kemudian evaluasi dalam pertandingan atau perlombaan, apakah telah mencapai sasaran. Pusatkan perhatian terhadap aspek-aspek positif dari penampilan dalam pertandingan atau perlombaan. Lakukanlah relaksasi maupun rekreasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan agar kembali bugar. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.